Mengatur uang seperti membangun rumah. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti sebuah Instagram Live bersama seorang rekan perencana keuangan, Bapak Safir Senduk, dan dalam acara tersebut Pak Safir mengatakan bahwa mengatur uang itu seperti membangun sebuah rumah. Apa artinya? Yuk kita simak. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol lonceng agar Anda selalu update dengan materi-materi terbaru saya lainnya. Oke, kita mulai ya. Sebelum membangun rumah tentu kita membangun pondasi dulu. Tujuannya agar rumah yang kita dirikan bisa kokoh dan bertahan lama. Tidak runtuh saat gempa, tidak roboh saat badai. Pondasi adalah bagian yang terpenting untuk memastikan rumah yang kita dirikan ini bisa tahan lama untuk jangka panjang. Setelah itu kita akan membangun badan rumah. Kita mendesain kamar tidur, kamar kerja, ruang tamu, dapur, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Ruangan-ruangan ini berfungsi untuk memastikan bahwa semua kebutuhan kita akan rumah ini bisa tercapai. Perlu dicatat bahwa kebutuhan ruangan setiap orang akan berbeda-beda. Ada yang membutuhkan ruang perpustakaan, ada yang membutuhkan ruang olahraga, ruang karaoke, dan lain-lain. Kita harus mengenali kebutuhan kita dalam membangun sebuah rumah. Yang terakhir adalah atap rumah. Atap ini bisa melindungi kita dari panas dan hujan, juga memberikan kesan indah bagi rumah ketika dipandang dari luar. Nah, apa hubungannya dengan mengatur keuangan? Yuk kita lihat. Yang pertama, dalam mengatur keuangan penting sekali untuk memulai dengan pondasi yang kuat. Pondasi keuangan pribadi adalah penghasilan yang cukup, dana darurat, dan asuransi. Penghasilan yang cukup artinya penghasilan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga setiap bulan. Percuma ngomongin hal lain jika untuk makan besok saja masih belum tahu asal dari mana. Setelah penghasilan cukup, kita perlu mempersiapkan dana darurat untuk memastikan kebutuhan keluarga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya usaha menurun, mengalami PHK, dan lain-lain. Kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini menggambarkan dengan tepat kebutuhan akan dana darurat yang cukup. Selanjutnya, pondasi yang terakhir adalah asuransi. Asuransi bisa berupa asuransi kesehatan, asuransi sakit kritis, dan asuransi jiwa. Asuransi kesehatan berguna untuk membayar biaya perawatan di rumah sakit. Asuransi sakit kritis untuk membiayai biaya hidup keluarga jika terjadi sakit kritis yang memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Dan asuransi jiwa untuk membayar hutang serta biaya hidup keluarga selama bertahun-tahun ke depan, seandainya pencari nafkah berpulang. 3 hal ini perlu dicukupi terlebih dahulu sebelum masuk ke kebutuhan selanjutnya, yaitu ruangan. Nah, dalam merencanakan keuangan ada kebutuhan-kebutuhan di masa depan yang perlu kita persiapkan. Yang paling umum adalah kebutuhan akan dana pensiun dan kebutuhan akan dana pendidikan. Kebutuhan lainnya adalah untuk persiapan beli rumah, jalan-jalan, perjalanan umroh, ziarah keagamaan, beli mobil, modal usaha, dan lain sebagainya. Sama seperti membangun rumah kita perlu membuat ruangan, maka dalam rencana keuangan juga perlu dibuat kantong-kantong terpisah untuk setiap kebutuhan, untuk memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Investasinya pun harus yang aman dan perlu dihitung dengan teliti bagaimana agar bisa tercapai dan mencukupi kebutuhannya. Konsultasikan ke mode investasi yang cocok untuk Anda dengan perencana keuangan Anda. Resiko yang bisa Anda ambil adalah yang berisiko rendah hingga menengah di bagian ini, tergantung jangka waktu yang tersedia dan profil resiko Anda. Nah, yang terakhir adalah atap. Bagian atap ini adalah investasi-investasi yang mungkin bisa Anda lakukan ketika seluruh kebutuhan keuangan sudah terpenuhi. Investasi di bagian atap ini bisa saja berupa investasi berisiko tinggi yang mungkin Anda tertarik untuk mengikutinya. Jangan gunakan investasi di bagian atap ini untuk memenuhi kebutuhan ruangan Anda, karena Anda harus memastikan anak Anda sekolah tinggi, terlepas apakah investasi Anda berhasil atau tidak. Jangan sampai anak Anda sudah harus masuk kuliah tetapi tidak jadi karena investasi Anda yang berisiko tinggi ini gagal bayar. Demikianlah tips merencanakan keuangan seperti membangun rumah yang bisa saya sharingkan. Bisa dipraktekkan dan semoga berguna untuk teman-teman semua. Silakan hubungi perencana keuangan terpercaya Anda untuk konsultasi lebih lanjut. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan share kepada teman-teman lainnya. Saya Indra Hadi Wijaya, Certified Financial Planner.